Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Bagaimana kabarnya pagi ini? Teacher harap anak-anak teacher semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak teacher, pagi ini kembali kita belajar buku pena 1D, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, halaman 133 sampai 139. Nah, anak-anak teacher, pada pembelajaran kita hari ini ada 3 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika dan muatan PPKN. Pertama, masuk kita pada muatan PPKN, membuat kalimat ajakan. Nah, anak-anak teacher, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, di mana kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan ini biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Nah, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Nah, kamu harus ingat ya bahwa kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak teacher, ada beberapa contoh cara membuat kalimat ajakan. Yang pertama, mari kita menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, ayo kita bermain layang-layang. Yang ketiga, ayolah ikut bersama kami. Nah, kemudian membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Nah, anak-anak teacher dibuka bukunya ya, halaman 136. Di mana pada gambar tersebut ada seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, jadi pada gambar tersebut bisa kita membuat kalimat ajakan. Nah, diperhatikan contohnya ya. Yang pertama, ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Nah, yang kedua, mari kita membantu ibu menyiram tanaman di perkarangan. Yang ketiga, ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Nah, anak-anak teacher, pada kalimat ajakan ini bisa kita buat melalui gambar. Kemudian kalimat ajakan diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk. Kemudian kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Sekarang masuk kita pada muatan matematika tentang membanding dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Nah, benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan. Nah, anak-anak teacher, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, di mana menggunakan satuan tak baku yang sama. Nah, diperhatikan contohnya ya pada gambar halaman 134. Nah, di mana di sini berat sendok sama dengan 4 kelereng. Nah, kemudian berat buku sama dengan 7 kelereng. Nah, gambar yang ketiga, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Nah, dari gambar yang tersebut, jika kita bandingkan, maka sendok lebih ringan dari buku, atau buku lebih berat dari gunting. Nah, seperti contohnya di situ, gunting lebih berat dari sendok, atau gunting lebih ringan dari buku. Kemudian benda yang paling berat adalah buku. Sedangkan benda yang paling ringan adalah sendok.
Nah, dari berat benda tersebut kita bisa urutkan, di mana benda yang paling berat adalah buku, gunting, dan sendok. Dan begitu juga sebaliknya. Sekarang masuk kita pada muatan PPKN tentang menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Nah, pada musim kemarau persediaan air berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Nah, oleh karena itu penggunaan air bersih harus dihemat. Apalagi musim sekarang musim corona. Jadi sebelum masuk kelas atau mau pulang wajib tangannya dicuci. Nah, anak-anak teacher, bagaimana cara kita untuk menghemat air bersih di sekolah kita? Nah, dengan cara ketika mencuci tangan selesai wajib kerannya itu dimatikan. Nah, kemudian yang kedua, ketika mau ke toilet, selesai menggunakan airnya, wajib kerannya dimatikan. Kemudian kalau menyiram tanaman di perkarangan sekolah, harus menggunakan air secukupnya. Nah, untuk anak-anak teacher, itu saja pembelajaran kita. Sebagai tugas anak-anak teacher mengerjakan Ayo Berlatih halaman 133, 135, 139 dan latihan soal subtema 2 halaman 140 sampai 142. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.